Selamat datang di Meja Makan. Saya Bayu, Kris Budiharjo. Buka puasa dulu ya. Buka puasa. Habis puasa tuh ya? Ini puasa dulu, buka puasa. Aku tuh kesini tadi naik Transjakarta. Transjakarta. Mantap sekarang. Mantap, Pak. Mantap ya. Tamu kita sekarang kebetulan. Tamu kita nanti adalah Meja Makan. Kepala Divisi Keselamatan dan Keamanan. Transjakarta. Sudah selamat dan aman. Aman. Selesai semua. Bukan laki. Cantik. Perempuan. Pantesan ganteng. Keselamatan kawan tapi perempuan. Iya. Brigadir Unik Jenderal ya. Sri Suwari. Polwan ini kan butuh banget nih. Coba bukan hanya lalu lintas loh polisi itu. Pengayom. Misalnya laporan tentang ibu, anak, perempuan dan anak. Korban pemerkosaan. Dan itu juga memerlukan peran Polwan kan. Tapi kita itu ngobrol sama Bu Suwari itu seperti kayak Kadif Humas Polri. Polisi cantik. Iya, seperti kayak Kadif itu. Tentang ini, Mbok, kita tanya sekarang Ibu kegiatannya apa ya? Boleh. Ibu sekarang kegiatannya apa, Bu? Setelah purnanya apa, Bu? Nah, ini ada kaitannya dengan profesi awal. Saya ingin mengatakan kepada generasi penerus saya, ketika Anda bekerja totalitas, setelah Anda pensiun dicari. Oh gitu ya? Iya. Nah, ini sebuah kesaksian kali ya. Saya dulu berpikir begini, Pak Kris. Saya menjadi ibu rumah tangga itu tidak full kan. Usia saya dari 19 tahun jadi polisi, 18 tahun lewat. 18 tahun lewat, kawin 24 tahun. Terus berkarir, terus kayaknya suami saya tidak terlayani dengan baik lah. Nah, pas pensiun kepengen nih, ternyata tidak seindah yang saya bayangkan. Bosen Bu ya? Enggak terlaksana cita-citanya. Tidak terlaksana, dicari, ditawarin. Jadi saya nggak mencari, ditawarin karena ya tadi reputasi. Betul. Nah ternyata kerja baik itu nabung. Angel action. Nah, nabung Angel action reputasi. istilahnya, Begitu dicari, saya butuh jenderal Polwan di bidang penyidik. Enggak butuh bilang Polwan. Saya butuh jenderal yang di bidang penyidikan, yang jangan ngomandani, jangan ndoro gitu loh. Yang orangnya mau bekerja. Hanya minta kata-kata itu aja clue-nya. Saya punya kata salah seorang. Orangnya namanya ini. Terus, oke. Saya nggak peduli mau perempuan apa mau laki, saya nggak butuh itu. Ini di profesi yang saya baru nih ya. Terus saya minta CV-nya, apalagi dunia serba digital. Artinya Anda tidak bisa ngumpet, maka berkaryalah baik-baik. Anda jelek terekam, Anda bagus apalagi. Itu era digital yang bagus. Nah, akan terbaca baik, jelek sama, baik. Betul. Begitu nama saya masuk tadi yang dia bilang Ibu Kadif Humas. Seret nyari Sri Suwari ya keluar semua. Langsung besoknya dipanggil. Besok dipanggil, hari itu juga langsung kerja. Saya membidangi, saya sekarang di PT Transportasi Jakarta. Transjakarta yang mengurusi, yang memberikan pelayanan kepada publik Jakarta, yang menyalurkan PSO, menyalurkan subsidi pemerintah daerah untuk warganya di bidang transportasi. Nah, saya membidangi bidang keselamatan dan keamanan. Publik transportasi di Jakarta yang dulu Pak Kris tahu, kasih kode ke kiri pakai kaki kiri, kanan. Sekarang sudah nggak ada kan Pak Kris. Selamat datang di Transjakarta, ada yang di sana. Jadi wajah kita secara perlahan dan pasti berubah ke arah yang lebih cantik, lebih indah, lebih humanis, lebih dengan armada-armada yang juga cantik. Sekalipun tantangannya juga tidak mudah. Biasa di tengah kepadatan itu muncul kejahatan-kejahatan yang sifatnya memanfaatkan situasi situasi. Entahkah itu pelecehan seksual, entahkah itu pencopetan, biasa street crime dan kriminalitas yang berbau seksual itu
ada. Tapi kami selalu menemukan cara Ya, ya, ya. untuk mencegah. Contoh, di Transjakarta selalu diingatkan, mari kita sama-sama menghargai sesama pengguna. Oh. Jadi kita mengajak, bila Anda menemukan seseorang atau perilaku yang tidak, jangan sungkan-sungkan. Jadi laporkan, dan hampir semua kasus-kasus yang terjadi selalu terungkap. Oh, oke. Hanya saja terkadang barangkali ini juga menjadi feedback untuk sistem hukum kita yang terlalu birokratis. Korban Ya. belum merasa dipihaki. Oh, oke. Iya. Iya, iya. Tidak ramah terhadap korban dalam arti prosesnya yang Iya. panjang. Korban akhirnya berpikir, ya kalau begitu saya nggak punya waktu. Iya, Nah ngapain ini. saya Nggak usah lapor, ya? lapor aja deh, malah ribet kan Apa gitu. lapor? Iya. Iya. Akhirnya keamanan Transjakarta hanya bisa menyerahkan pelaku, diamankan iya. 1 kali 24 jam. Iya. Barangkali ini semestinya menjadi Perhatian lah. ya menjadi perhatian, menjadi feedback penyempurnaan gitu, bagi benar. nanti Iya. para yang duduk di kursi Iya, iya. di gedung bundar Iya, iya, iya. untuk memikirkan bagaimana agar proses hukum itu berpihak pada korban. Iya. Berpihak pada korban artinya waktunya tidak terlalu bertele-tele. Iya. Contoh gini Mas, ketika saya jadi korban Ya. tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual undang-undangnya bagus. Ya. Catcalling aja sudah jadi tindak pidana, apalagi sampai colet. Ya, ya, Main mata saja Hah? sudah bisa dilaporkan Oh, ya? sebagai pidana seksual. Oh. Sesuai dengan undang-undang yang Waduh, terbaru. bahaya ini. Main mata Makanya gimana? Kalau hati-hati ya, kacamata terus anak hati-hati. muda ya. Hati-hati. Saya pakai kacamata hitam aja, Bu. Kacamata hitam aja deh. Di atau Pak Kris yang masih main mata. Nah. Aja. Untuk saya dimain-main. Aduh. Ya Tuh. itu, tapi begitu sampai ke kepolisian, kan dia harus BAP. BAP tidak cukup 4 jam. Terus sementara besok dia harus kerja. Iya, iya. Akhirnya apa? Si pelaku minta maaf saja. Nah, oke. oleh karena itu kami memperkuat di aspek pencegahan. Oh, iya. Bahkan sekarang Transjakarta itu bekerja sama dengan salah satu vendor, salah satu startup baru juga yang alert button. Jadi ketika saya nggak seneng nih, saya mainin desel-desel mata, organnya. desel-desel pun, apalagi desel-desel udah ini, lo gini-gini gue, Oh, iya, iya, gitulah. iya. Terus lo mandang-mandang, terus Mandang-mandang sesuatu kan lah. kelihatannya Iya, genit iya, iya. gitu ya. Terus saya bisa langsung pencet sini, nah itu di Transjakarta ada fasilitas Oh, itu. oke. Panic Sehingga- button ya. Iya, Iya. panic button yang ada di genggaman. Oh. Jadi Top ini. kalau nggak salah namanya Tinos. Jadi kita masuk aja ke Tinos, ada salah Langsung satu itu di untuk situ. pencegahan ya. Untuk pencegahan. Begitu kita ini, dia begitu berhenti di halte, udah langsung stop, jangan ada yang keluar, keamanan masuk. Oh. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, kami harus menjemput seseorang. Oh, Wih, gitu. Keren ya. Keren ya, keren ya. Luar biasa. Keren ya. ini. Jadi kan orang semua ada apa? Ada Iya, apa? iya, iya. Pelecehan seksual. Nah, kan akhirnya dia ngomong jangan coba macam-macam di bis Iya. Transjakarta. Betul, betul, Pasti keungkap. Dari omongan aja ada pelecehan seksual itu udah malu itu. Iya, udah malu dan hampir semua memang ada kelainan jiwa. Oh, gitu ya. Ada Ya, ya. saya gitu? melihat ada tipologi tertentu yang memang melihat berarti orang-orang kayak gini cenderung mencari sensasi barangkali di tengah kepadatan. Ada polanya, Bu ya, ada polanya, Bu ya. Ada pola dan ada profil. Ada profil. Profil orang-orang pelaku tuh saya hampir paham gitu. Melihat foto kok mirip-mirip Oh, gitu gitu. ya? Iya, Mirip. iya, iya, iya. Artinya apa? Perempuan pun kalau sayangnya tidak dipublikasi. Iya, iya, iya. Kalau kita publikasi lama-lama kita tahu ini orang-orang yang serupa Mengarah nih, gitu. ke sana. Iya. Jadi ini sebenarnya bukan lagi perempuan saja. Jadi Ya, perempuan betul. juga. Jadi jangan Betul. kemudian dimaknai Betul. pelecehan seksual dilakukan oleh laki. Laki. Perempuan Saya- juga. Saya juga pernah dilihat. Tapi ini benar. Ini benar. Jadi waktu itu korbannya laki-laki. Memang kebetulan laki-laki terhadap laki-laki. Iya. Karena laki-laki langsung Iya, iya, ditendang, cias, ditendang. Nah, nggak mengaku. Di Transjakarta CCTV-nya di depan, CCTV-nya di belakang. Satu bus 5 CCTV. Di Bus satu 5 CCTV. kalau dia bus gandeng maksi,
ada tiap gerbong istilahnya 5 CCTV. Jadi nggak bisa tidak mengaku. Andai kata korbannya membutuhkan untuk diproses hukum. Oh, iya. Tapi sayang lagi-lagi belum ada yang diproses hukum, baru 1 terhadap anak. Iya. Karena waktu itu terhadap anak dan Tapi nggak. pencegahan kan lebih penting karena ini Nah, baru Nah, sifatnya kita sebagai godaan, ya. provider, istilah sebagai penyedia jasa, karena jasa itu kan tingkat update-nya, Ya, tingkat tinggi. penyempurnaannya kan sebatas langit. Iya. Sebatas langit nambah. Ya terus kan? ya. Ya kan? Iya, Karena kan berarti bidang ya. jasa. Iya. Beda dengan produk. Saya rasa produk juga mungkin Sama. pengennya begitu. Sama, Bu. Tapi jasa itu batasnya Ya, adalah lebih untuk cepat mengkreasikan. pergerakannya. Nah, maka kita berinovasi terus seiring dengan teknologi terus meningkat. Nanti ada Transjakarta Apps yang akan mengcover itu semua. Keren. Nah, saya hanya ingin meyakinkan publik Jakarta bahwa Transjakarta tidak hanya terjangkau dengan 3.500 bisa keliling Jakarta dari rumah sampai ke halte dengan gratis karena Jaklingko murah gratis kan Oh, iya, yang iya. bus Yang kecil. kecil-kecil itu ya. Itu bagian dari trans ya? Iya, Oh, itu sudah terintegrasi. Jadi Nah, satu kali bayar ini udah bayar semua? iya. Jadi dari rumah pergi tahu. ke halte nggak bayar. Oke. Begitu naik ke halte tap baru bayar. Oh. Di sana tap memang iya untuk menghitung first mile-nya sama last mile-nya. Oh. Tap aja, tap in, tap out. Oh. Begitu naik ke halte baru dipotong 3.500. Oh. Tapi Mas Kris belum pernah. Nyoba dong, mampir ke halte-halte ikonik. Saya ini alhamdulillah Saya tawarkan CSW. Belum pernah naik. Tuh. Rugi. Jakarta. Ini Rugi Pengen nih. saya. Pengen. Jadi gini, saya nawarkan naik koridor 13 Nah, apa itu? dari tendean aja lewat Puri Beta. Hah? Bu keren Mas. Oh iya. Terus nanti Mas Kris turun di CSW. Ah. Habis itu Mas Kris naik jurusan Morars, Mas Kris bisa turun di Dukuh atas, bisa turun di BHI, Oh. halte BHI. Nggak bayar tuh? 3.500 3.500. Boleh Jakarta? Iya. Cocok. Harus dicoba. Harus dicoba. Jadi solusi kemacetan itu juga jangan kita Harusnya. mikir tambah jalan terus, Iya. Harusnya. tapi juga Tapi Transjakarta kan penuh terus. penuh terus. Iya, tapi barangkali nih di era yang baru kita memang tetap butuh push and pull factors yang bisa mendorong orang beralih. Betul. Seberapapun Transjakarta bagusnya, Ya. seberapapun kita sudah mengkreasi pelayanan yang terbaik dengan seluruh bentuk-bentuk manifestasinya, tapi ketika kebijakan, sekarang saya setuju sih harga BBM tidak subsidi dikurangi. Nah, dikurangi, Nah, ya. artinya lebih tepat guna Ya, kan. ya, ya. Akhirnya dulu saya 200.000 solar bisa sebulan. Ya. Sekarang saya mau nggak mau naik Transjakarta, Ya. 1,5 juta sebulan, Iya, lumayan tuh. Pelayanannya sudah bagus. Nah, Ya. naik Keamanannya Transjakarta, sudah JK bagus. Angkot, ya itu. Terus bisnya juga nyaman, Ya, dingin, ya, ya, nggak ya. kayak dulu panas keringat di mana. Iya. Ada Jadi- kecil juga dari Iya, sampai rumah. ya, apa jadi tadi? dari depan Ceklo rumah, tadi ya, apa? lalu Jaklingko, terus naik mini trans bisa kalau rumah kita memang dalam sekali, dan itu sudah terkoneksi. Dan ada halte-halte ikonik yang membuat kita barangkali kepengen bergaya lah. Oh. Di zamannya tuh, lihat tuh kaki. Keliling Jakarta. Ya. Terus mau kuliner, Hah? ada semua. Oh. Coba deh. Memang kita harus cepat, jadi kita Iya. coba keliling Jakarta. Saya bukan baik. sekedar promosi Iya. kosong loh Iya, ya, iya, buktikan iya. loh ya. Betul, betul. Iya. Baik, keliling Jakarta lewat Transjakarta. Nah, kembali lagi nih Pak Kris, Iya. barangkali kita ingin menginspirasi juga dari pemerintah pusat maupun pemerintah manalah. Iya. Artinya push and pull factors tadi yang mendorong publik supaya beralih ke transportasi publik. Hanya itulah yang bisa mengatasi kemacetan. Ya, karena sekarang ini LRT sedang gila-gilaan dibangun juga Iya, di Jakarta. karena itu terintegrasi Betul. semua tuh Mas. Ah. LRT, MRT Ya. terintegrasi. Contohlah WUS. Iya. WUS ada. Ya. Dari Halim ke WUS, Ya. dari Cawang ke WUS, ada Transjakarta, ada Sekarang LRT, ini, ada MRT. Macetnya bukan mainan, Ya. LRT di karena Saya, pembangunan LRT. saya berpikir barangkali sudah saatnya road pricing itu diterapkan Ya. sehingga orang terdorong, sehingga park and ride, parkir semua kendaraan dari arah selatan, parkir kendaraan di Bonbin. Ya. Terus berangkat pakai Transjakarta Ya. tuh.
Tahu nggak Mas, dari Bonbin sampai ke situ hanya 28 menit sampai di Kuningan. Hanya 28 menit. Jadi sebetulnya Bu ya, kalau transportasi publik itu bagus, kayaknya semakin banyak Bu. Iya, Yang akan melakukan habit baru. saya ingin menyampaikan Iya. di bulan April pelanggan kita baru sampai 600.000 per hari. 600.000 per Per hari. hari. Hari ini Ya. mencapai 1.139.000 Per hari. per hari. 1.139.000 per hari. Berarti sudah hampir berapa persen masyarakat Jakarta, Nah, Jabotabek Iya, ya, Jakarta ya? iya. yang Ya, menggunakan- Jabotabek belum sampai Bogor banget, Belum ya. belum sampai Citayam, iya, Cilengsi belum. Tapi Bekasi Timur sudah Sudah, ada, mulai, Bekasi ya. Barat sudah ada, Tangerang itu baru beta, Bertahap lah, lalu. bertahap. Nah ini juga tergantung dari pemerintahnya melihat ini ya. sebagai sebuah peluang untuk membudayakan bertransportasi Publik. publik. Ya, Nah memang ini itu sebuah budaya sih Bu, Nah, sebetulnya harusnya Bu. kita mengarahkan Ya. anak-anak kita lebih mencintai transportasi publik, Ya. sehingga jalan kita tidak macet, udara kita biru, Ya. ya, masa depan kita lebih terjamin, saving uang yang tadi rata-rata hasil penelitian dari YLKI itu 1/3 dari pendapatan kita untuk transportasi. betul. Nah, kalau sudah ada kan berarti makin sejahtera, Mas. Ya betul. Itu sih. Jadi saya kira memang ke depan Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Ya. Nah, kota Tetapi global. bagaimanapun masalah transportasi Iya. harus terus dikebut. Menjadi warna ya, Mas. Ya, betul warna. Peradaban kota. Mumpung pemerintah pusat masih berperan Iya. besar di ibu kota ya masa Iya, transisi. iya, ya. iya, betul. Sehingga kita manfaatkan agar Transjakarta, LRT, MRT kita bisa semakin terintegrasi Iya. dan kemudian kita akan terus mengarah bukan saja di Jakarta tapi di Jabodetabek. Nah, mungkin betul. gitu kan. IKN juga Tom Betul. harus dimulai dengan pondasi ini IKN sudah, Mas. IKN beda. IKN Di beda, sana Mas. pakai bel listrik semua. Beda, Mas. Makanya harus dimulai dengan transportasi publik. Iya, transportasi. dia Budayanya. semua dia malah lebih futuristik. Iya, Kalau lihat petanya, saya kebetulan desainer di bidang transportasinya saya kenal. Oh keren. Kalau cerita bener-bener futuristik, otonomus semua nanti. Jadi di busnya pun jadi objek wisata. Oh, Nah, oke. di kendaraannya pun objek wisata. Maka kenapa Transjakarta kami punya bis listrik, kami punya bis BBG, bahan bakar BBG. Iya. Tapi arahnya di 2035 itu arahnya listrik ya, rencananya ke sana. Rencana ke sana. Orangnya- Sekarang kita sudah punya 100 unit Listrik. listrik. Sekarang 100 unit, iya. 100 unit udah listrik. lumayan. Iya. PPD sama Mayasari operatornya. Iya, iya, iya. Jadi Transjakarta itu adalah manajemen bus company. Iya, iya. Kita meng-hire bekerja sama dengan mitra operator yang sudah lama eksis. Iya, iya, iya. Nah, kita yang mengelola bagaimana istilah pengemudinya kita sebut dengan pramudi. Oh, Pramudi. Ya. Pramugari. iya, iya. Jadi terus yang menyapa pramusapa. Oh. Jadi pelayanan di halte-halte di dalam bus itu pramusapa. Oh. Jadi kita mencoba menaikkan tingkat budaya Iya. pelayanan di transportasi darat. Kita sudah tahu transportasi berbasis rel, Ya. Ya. pengemudinya aja sekolah tinggi, Iya, benar. pilot Ya. udara Ya. sekolah tinggi, Iya. darat Iya, 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 iya. sekolah-sekolah syukur. Iya. Nah Yang itu penting kita teriaknya coba. kenceng Bu, zaman dulu Bu. Kalau bis itu yang penting teriaknya kenceng. Lokem. Ya, kan gitu. Konektor. Iya. Zaman biasa. Sekarang Transjakarta kan Mantap, mantap, mantap. smooth kan gitu. Jadi ya. Dan yang saya heran juga gitu ketika kita main ke luar negeri kita mau jalan ya kan pakai MRT pakai apa. Tapi Iya. kalau di Jakarta kayaknya berat gitu kan. Belum ya. Karena memang tempat jalannya Ya. terbatas. Tapi halte kita diupayakan bus stop halte itu di dalam SPM-nya hanya 400 meter jaraknya. Nah, kalau dilihat koridor 1 Iya. dari Blok M sampai ke kota, Iya. haltenya kan relatif dekat. Iya, Kalau toh jalan hanya 200 meter, Jadi nggak jauh. nggak jauh. Nggak jauh. Nggak jauh. Nah ini apa ya? Ini kan mindset Bu.
Iya, mindset kan. itu dia. Jadi jauh dekat itu kadang-kadang mindset. Kalau kita mau ketemu ibu polwan yang cantik, ya kan 10 kilo dekat Bu. Ya kan? Alhamdulillah. Kalau kita mau ketemu bapak polwan, bapak polisi Yang ganteng. galak, Jangan. ya kan? 1 kilo pun jauh Bu Nggak itu Bu. ada, nggak ada Nggak- polisi yang nggak galak. ada yang itu. galak, Bu. Sekarang Nggak udah nggak ada polisi ya? yang galak. Nggak laku. Nggak laku ya sekarang. polisi Galak yang agak galak. zamannya. Iya, kalau zaman dulu kan di film-film Kalau gini nih. polisi Nggak ada. begitu di film aja. Nggak di ada. film, ya. Coba deh cari kalau polisi yang galak. Pasti mau ditilang. Iya. Oh, Mohon iya, maaf, iya. Bu izin. Iya. Selamat izin? siang, Ibu. Iya. Mohon maaf perjalanan ibu terganggu. Iya. Tadi kenapa lampu merah masih jalan? Coba lihat nanya. Sekarang SOP-nya udah kayak gitu. Iya. Artinya sudah nggak ada nangkep orang juga. Selamat siang Ibu, kami dari sekian. Jadi, Baiklah, saya kira kita sudah Udah cukup ngobrol, lama udah ngobrol apa aja? Ibu ini sepertinya memang humas sejati ya. Jadi, Kita tadinya mau ngobrol tentang apapun karir loh tuh. obrolan, tapi yang paling penting adalah silakan minum. Iya, Ya. Pemilu. Saya ada Pemilu. kopi nih, Ya. Bu, kopi hitam. pemilu Bu. Pembicara minum dulu. Minum dulu. Ah? Iya, iya. Saya baru mau jawab udah selesai. Itu Bu. Jadi Ibu Silakan ini diicipin. Jadi kita Ini makanan. meja makan akan membahas banyak hal. Iya. Iya. Di meja makan kita bisa interaksi apapun. Iya. Tentang karier, tentang transportasi kota, Iya. tentang keindahan Hmm. kota dan wisata, Iya. apapun kita bincangkan di meja makan. Ribut juga di meja makan. Tapi Ribut. habis itu selesai ya. Nah, biasanya kalau di Begitu meja kenyang makan, kan udah nah, selesai iya. ya. Jadi selesai. Terima kasih. Terima kasih ya meja makan.